Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afifah Salsabila, perwakilan dari kelompok 7, akan membuka presentasi kami, yaitu contoh metode perancangan lunak. Adapun anggota dari kelompok 7 yaitu Kelvin Leonardo Sianipar dengan NIM H071221020, Maiko Raditya Wirawan dengan NIM H071221096, Farah Dwi Aulia Chandrika dengan NIM H071221001, dan saya sendiri Afifah Salsabila dengan NIM H071221095. Baik, yang pertama yaitu prinsip dari perancangan lunak. Prinsip perancangan lunak terbagi menjadi dua, yaitu model dan proses. Yang pertama, proses. Proses perancangan merupakan serangkaian langkah yang memungkinkan seorang desainer menggambarkan semua aspek perangkat lunak yang dibangun. Yang kedua, model. Model perancangan perangkat lunak memberikan berbagai pandangan yang berbeda terhadap program komputer. Konsep perancangan yang pertama, abstraksi. Kompleksitas sistem dengan menekankan karakteristik yang penting dan menyembunyikan detail dari implementasi. Abstraksi ini gambaran dari fungsi suatu program. Yang kedua itu ada dekomposisi, merepresentasikan detail-detail dari fungsionalitas. Yang ketiga, modularitas, membagi perangkat lunak ke dalam elemen-elemen kecil dan dapat dipanggil secara terpisah. Yang keempat, arsitektur perangkat lunak, struktur software secara keseluruhan, yaitu struktur hierarki atau berjenjang dari modul-modul program. Yang kelima, hierarki kontrol, struktur program yang merepresentasikan organisasi atau hierarki komponen program serta mengimplikasikan suatu hierarki kontrol. Selanjutnya itu ada partisi struktural. Yang ketujuh, struktur data, merepresentasikan hubungan logis antara elemen-elemen data. Yang kedelapan, prosedur perangkat lunak, menjelaskan proses, urutan kejadian, proses perulangan, penentuan keputusan atau arah. Yang kesembilan, penyembunyian informasi. Informasi atau prosedur dan data di dalam modul tidak dapat diakses oleh modul lain yang memerlukannya. Selanjutnya itu ada transformasi model analisa ke perancangan. Di sini tuh ada model analisa yang isinya itu ada entity relationship diagram, data flow diagram, data dictionary, state transition diagram. Itu bertransformasi ke model perancangan perangkat lunak, yaitu ada data design, architectural design, interface design, dan component level design. Baik, selanjutnya kita masuk pada model atau objek perancangan. Jadi yang pertama itu ada perancangan data, kemudian yang kedua itu ada perancangan arsitektur, kemudian yang ketiga itu ada perancangan antarmuka atau interface, dan yang keempat itu ada perancangan level komponen atau prosedural. Kemudian kita masuk ke tahap perancangan. Yang pertama itu menentukan bagaimana solusi untuk memenuhi suatu kebutuhan. Yang kedua itu memvalidasi solusi. Yang ketiga itu mendekomposisi dan memodelkan solusi. Dan yang keempat itu mendokumentasi hasil rancangan pada dokumentasi deskripsi perancangan perangkat lunak. Kemudian kita masuk pada perancangan data. Yang pertama ada transformasi diagram IRD menjadi model relasi. Yang kedua itu penentuan atribut relasi sesuai dengan kamus data yang telah dibuat. Kemudian yang ketiga ada normalisasi, yang keempat itu pendefinisian struktur tabel, dan yang kelima adalah pembuatan relasi antar tabel. Selanjutnya kita masuk ke contoh transformasi IRD ke struktur data dan relasi antar tabel. Nah, pada presentasi kami kali ini itu kami menggunakan studi kasus perancangan aplikasi kasir seperti yang nampak pada contoh berikut ini. Jadi pada IRD berikut ini itu ada 4 entitas pembayaran, penjualan, barang, dan supplier, di mana keempat entitas ini saling berelasi, di mana pembayaran dilunasi dengan penjualan, kemudian penjualan dijual pada barang, dan barang disuplai oleh supplier. Kemudian ada struktur data, di sini yang diambil itu struktur data dari entitas penjualan, di mana tabel penjualan ini memiliki fungsi untuk menyimpan data transaksi penjualan dengan jenis tabel transaksi, kemudian primary key-nya nomor faktur ditambah kode barang, dan foreign key itu kode barang. Kemudian berikut ada struktur tabelnya dengan 5 kolom, di mana ada kolom nomor, kemudian nama atribut, kemudian jenis tipe data, kemudian lebar tipe data, dan keterangan. Selanjutnya itu ada relasi antar tabel, di mana tabel jual berelasi dengan tabel bayar menggunakan atribut nomor faktur, kemudian tabel jual dan tabel barang berelasi menggunakan atribut kode barang, kemudian tabel barang berelasi dengan tabel supplier menggunakan atribut kode supplier.
Setelah data-data dirancang pada bagian sebelumnya, maka selanjutnya perancangan arsitektur perangkat lunak digunakan untuk menjelaskan hubungan antar elemen atau komponen yang ada di dalamnya. Selanjutnya adalah mendefinisikan interface atau antarmuka yang menghubungkan elemen atau komponen. Dan yang terakhir, menetapkan wujud dan penempatan elemen atau komponen dalam tempat penyimpanan sekunder secara fisik. Selanjutnya tersaji contoh dari perancangan antarmuka internal dan eksternal pada aplikasi kasir yang mentransformasikan antarmuka dari DFD pada model analisis. Tampak pada gambar di mana DFD kemudian ditransformasikan menjadi antarmuka pengguna pada fitur tambah barang dalam aplikasi kasir yang kemudian menerima data dan diolah pada aplikasi, selanjutnya digunakan untuk berkomunikasi ke database dan lain sebagainya untuk memperbaharui proses pada aplikasi dan proses lainnya. Selanjutnya adalah perancangan prosedural, di mana hasilnya adalah spesifikasi dari program yang akan dijalankan. Tampak pada contoh, DFD digunakan untuk membangun spesifikasi proses pada program. Tampak pada contoh yaitu fitur tambah barang dan juga spesifikasi program dalam rupa pseudocode yang nantinya akan dijabarkan kembali pada program atau coding yang akan dibangun oleh developer. Selanjutnya adalah terlampir contoh outline DPPL yang dibangun untuk memberikan deskripsi perancangan perangkat lunak ketika developer akan membangun suatu perangkat lunak. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7 mengenai contoh dari metode perancangan perangkat lunak. Mohon maaf bila ada kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.